Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melanjutkan aja. Masuk segmen yang baru. Yang lagi nggak ini nih. Soalnya kan yang terbaru kan bukan 2 lagi, bukan 4 lagi, bukan 6 lagi, langsung 19 yang terbaru. Nggak tahu nih, Iya. ini saya belum lihat berita sih. Terakhir 19 itu sih ya. Iya. Positif ya, tentang coronavirus disease atau yang kita kenal dengan COVID-19. Itu singkatnya coronavirus disease 2019. 19 itu maksudnya 2019 Tahunnya. Oke. Virus ini sebenarnya tuh mirip-mirip dengan virus SARS. Jadi masuknya segolongan. Cuma bedanya kalau untuk ini, kalau SARS kan itu lebih mortality rate-nya itu lebih tinggi. Cuma infeksinya itu lebih banyak kayak ini. Jadi kalau misalnya SARS kan terakhir 2003 atau 2003 kalau nggak salah itu mau wabah, tapi setelah itu nggak ada lagi kasus mau wabahnya. Cuma kalau ini makin lama makin terus, masih belum ada obatnya sama ini soalnya vaksinnya. Oke, kita masuk ke COVID slide lagi Pak. Nah ini coronavirus atau COVID-19 awalnya itu dibilangnya novel itu maksudnya apa? Itu jenis baru maksudnya kalau novel. Jadi kalau ada yang namanya novel berarti orang baru berarti. Bukan, maksudnya ini bahasa latinnya aja. Jenis baru dari coronavirus yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Coronavirus itu sebenarnya banyak macamnya. Ada namanya tuh tadi virus SARS, kemudian Ebola juga masuk, kemudian ada MERS-CoV atau yang Middle East Respiratory Disease yang ada di Timur Tengah. Kalau misalnya kemudian coronavirus ini atau COVID-19 ini awalnya itu zoonosis. Zoo berarti kan hewan. Awalnya itu transmisinya dari hewan ke manusia. Hanya sekarang ini bisa dikonfirmasi dapat menular antar manusia dari pasien yang positif COVID-19 dengan pasien yang normal. Gejalanya itu sebagian besar umumnya itu flu-like syndrome atau gejala-gejala mirip seperti batuk pilek biasa atau influenza. Jadi seperti apa? Misalnya ada demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Tapi bedanya dengan flu biasa dengan COVID-19 ini, kalau yang COVID-19 ini bisa menyebabkan pneumonia berat atau radang paru-paru. Kemudian sampai saat sekarang itu belum ada vaksin atau obat spesifik. Mungkin ada yang pernah dengar jahe. Nah itu jahe merah atau misalnya kunyit dan kalian bikin jamu ya. Enggak, maksudnya itu kita memang masih belum ada sampai sekarang untuk itunya. Vaksinnya pun belum ada sekarang, masih belum kalau misalnya sudah ada pasti nanti dilaporkan oleh WHO. Soalnya masih banyak kasusnya sekarang. Nah ini terakhir kemarin sih datanya ini yang kami ambil per 9 Maret itu ada 109.000 kasus baru dengan kurang lebihnya 3.900 kasus baru dalam sehari per 9 Maret ini. Kalau untuk dan 3.800 itu meninggal. Kalau sehari tanggal 9 itu 225 kasus yang meninggal. Kemudian untuk yang per kasusnya, karena ini awalnya itu ketahuannya itu di Tiongkok, jadi pasti paling banyak. Kenapa? Ada 80.900 kasus dengan 45 kasus yang baru, dengan 3.123 yang meninggal. Kalau misalnya yang di luar Cina ya atau Tiongkok itu ada 28.000 kasus yang positif terkonfirmasi COVID-19 dengan kasus barunya 3.900. Berarti sebagian besar ya kasus barunya itu sudah mulai bergeser dari dulu itu yang di Tiongkok sekarang di luar Tiongkok. Kemudian dengan kasus yang meninggal itu 686 dengan 202 kasus yang meninggal. Yang sekarang yang sudah memang positif
ada kasus COVID-19 itu ada di 104 negara. Yang terbarunya itu ada 3 negara yang memang sakit, ada yang ininya corona. Kemudian dari WHO itu mendefinisikan ada risk assessment-nya itu very high. Jadi memang si infeksi dari virus corona itu masih tinggi, sangat tinggi. Ada namanya case fatality rate. Fatality rate itu maksudnya 3,12%. Dan artinya itu dalam kurang lebihnya dalam setahun, dalam 100.000 kasus si virus corona itu dapat menyebabkan kematian kurang lebihnya 3-4 kasus pasien. Nah ini yang distribusi dari virus COVID yang terkonfirmasi ini diperbesar. Yang terbaru itu ada di ada di salah satunya ada di UK juga, ada di Inggris, Italia. Mungkin ada yang suka nonton Liga Italia. Akhir itu Italia lawan Juventus lawan Inter Milan tanpa penonton karena COVID-19. Soalnya ada salah satu peserta dari Liga Serie C itu kurang lebihnya ada 4 atau 5 pemainnya itu positif coronavirus karena itu. Nah ini bagaimana flu menular? Flu menular mungkin bisa tadi ada videonya kan kalau untuk yang di TBC. Nah ini mirip juga, menularnya itu lewat airborne juga. Nanti bedanya ada. Jadi kalau misalnya untuk yang flu tadi, kalau untuk yang TBC itu bisa nyium-nyium atau bertebangan di udara. Kalau untuk yang flu atau COVID-19 ini umumnya ditularkan tadi lewat, kalau misalnya pas batuk kena tangan kemudian pegang ke yang lain, bisa menularkan ke yang lain. Nah ini ada namanya transmisi atau patogenesis. Ibaratnya kalau kita bicarain virus atau bakteri, pasti kan kita harus tahu penularan seperti apa. Kalau penularan yang udah tahu, pasti kita tahu nanti ke pencegahan, preventifnya seperti apa. Dari pasien yang positif corona itu nanti umumnya itu nanti akan disebarkan oleh dropletnya itu kalau di slide-nya itu kelihatan itu lebih dari 5 mikrometer diameternya, itu bisa menularkan kurang lebihnya dari sama dengan 1 meter ke orang yang lain. Jadi nanti bisa menularkan ke orang lain. Makanya ada namanya itu kontak erat. Bedanya kontak erat TBC dengan si COVID-19 ini, kalau untuk kontak erat yang COVID-19 itu minimal jaraknya 1 meter kontak dengan pasien yang positif corona. Kemudian itu ada namanya, dulu ada namanya direct dan indirect kontak. Ini saya ambil per Februari 2020, 19 Februari. Dulu masih indirect kontak, itu maksudnya itu kalau misalnya pasiennya itu batuk, kemudian tadi ya bilang Bapak ya, jadi pasiennya nggak bersentuhan langsung, jadi nempel ke tempat atau benda. Umumnya tuh yang lebih sering pegangan pintu, lift. Ya. Kemudian kalau yang direct kan pasti udah tahu kalau misalnya itu jabat tangan atau lain. Kalau untuk yang mungkin ada pertanyaan kalau misalnya, nah si virus ini bisa nggak sih kalau misalnya itu bisa airborne juga kayak TBC? Ini masih dalam perdebatan sampai sekarang kalau dari WHO sendiri. Jadi kalau itu tergantung dari si ruangannya seperti apa, kemudian kelembapannya seperti apa, aliran udaranya juga masuk apa enggak. Jadi itu bisa menyebarkan. Makanya kita dianjurkan untuk tadi ketika batuk juga kemudian cuci tangan pakai sabun, karena itu si kumannya itu lebih sering umumnya menempel pada benda. Dan juga kalau si virus COVID-19 ini umumnya itu dapat mati jika terkena cairan alkohol 70% dan juga cairan desinfektan. Karena tadi setelah dia itu dikeluarkan dari dropletnya itu biasanya umumnya nempel di tempat misalnya di
kayu atau misalnya di besi. Mungkin kalau untuk yang data terbarunya itu berapa lamanya itu bisa sampai disemburkan sampai menempelnya itu masih sama seperti TBC tadi, jadi masih tanda tanya, masih bisa. Ada yang bilang selama berapa menit langsung nempel, ada yang bisa berapa jam, masih tanda tanya. Jadi kalau misalnya umumnya sih, kalau misalnya itu habis megang. Dan juga kalau misalnya untuk yang antara benda yang ditempelnya itu beda-beda nanti kumannya dapat hidup antara di kayu atau di besi. Mediumnya juga beda. Kalau kena sinar matahari mati nggak, Dok? Umumnya kalau untuk yang terbaru itu COVID-19 itu dapat mati pada suhu kurang lebihnya suhu teriknya mataharinya aja ya. 50 sampai 60 derajat selama 30 menit. Digulung susah. Di Indonesia nggak sampai segitu. Harus digulung. Masih panas. Di Arab ini Itu masih tanda tanya juga. Mungkin ada pertanyaan yang terbaru. Nah, apakah saya terinfeksi COVID-19? Jadi pasti nanti ada gejala atau enggak? Gejala seperti apa tadi? Demam atau ada demam, batuk, pilek, bisa, atau bisa nyeri tenggorokan, bahkan bisa sesak. Tapi dilihat dulu nanti ada ini enggak risiko itu maksudnya perjalanan 14 hari sebelumnya ke negara terjangkit. Itu yang bisa ke ini ada China, Singapura, Jepang, Malaysia, Indonesia, Prancis. Memang betul. Kemudian kalau misalnya udah ada gejala, kalau itu dulunya itu dianjurkan untuk pergi ke fasilitas layanan kesehatan, cuma yang terbaru itu tidak dianjurkan. Kenapa? Tadi kalau misalnya dia pergi sendiri ke layanan kesehatan, pastikan belum kalau misalnya naik gokar atau misalnya kontaknya bisa ke yang lain, maksudnya bisa memperluas dari penularannya. Kita dianjurkan untuk menelpon hotline number ke 112 atau 119. Nanti pihak hotline itu meneruskan untuk pemeriksaan lebih lanjut, apakah ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat. Jadi diperiksa. Jadi petugasnya yang datang. Kayak ambulan. Ambulan gede. Dan juga karena kalau misalnya ada beberapa memang tadi penyakitnya kan zoonosis juga, yang beberapa negara itu menyebutkan bahwa bisa terjadi transmisi antar manusia. Jadi lokal. Kalau dulu kan interlokal dari Indonesia kan masih interlokal, soalnya kan di Indonesia belum ada yang kena sakit COVID-19. Kalau sekarang kan udah 19 tuh. Jadi Indonesia masuk yang transmisinya lokal. Jadi bisa menularkan walaupun dia tidak riwayat ke 14 negara. Tapi bisa di tracking namanya. Nah ini kalau misalnya 14 hari riwayatnya pergi ke wilayah yang terjangkit atau dia berkontak dengan pasien yang positif COVID-19 dan ada gejala, dianjurkan untuk menelpon 112. Nanti akan diteruskan slide posko KLC. Nah ini daftar negara yang terjangkit. Ini ada banyak di sini. Nggak disebutkan. Soalnya yang terbaru ini masih 25 Februari. Soalnya yang terbaru tadi kan data per 9 Maretnya itu sudah ada 104 negara. Jadi lebih banyak kemungkinan. Jadi dianjurkan kalau misalnya tidak ada keperluan mendesak, dianjurkan untuk menunda terlebih dahulu keperluan pergi ke luar negeri sampai situasinya aman. Karena ada transmisi lokal dari dalam negeri. Nah, ini. Kalau untuk di COVID-19 itu namanya ada orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Yang perlu kita ketahui ini ada namanya orang dalam pemantauan. Seperti apa? Orang dalam pemantauan itu yang termasuk kriteria dari umumnya itu orang yang dengan kontak dengan COVID-19, yaitu bisa dari bisa kakaknya, bisa temannya, bisa orang tuanya, bisa yang lainnya juga, bibinya juga bisa, yang memang kontak
kontaknya itu tadi kontak erat, jadi kurang lebih 1 meter dengan si pasien. Jadi selain itu bisa dong orang yang merasa juga bisa dong para medis. Soalnya info yang terakhir kan yang per 2 Maret itu ada salah satu rumah sakit di wilayah Jawa Barat mengharuskan petugas medisnya atau para medisnya itu dirumahkan selama 14 hari. Kurang lebihnya dari 50-an kalau salah. Nggak tahu sampai sekarang itu masih dalam pemantauan. Dirumahkan terlebih dahulu, kemudian dilihat nanti kalau misalnya orang dalam pemantauan ini ialah yang memang sudah ada 14 hari terakhir pergi ke negara terjangkit atau kontak erat COVID-19 dan ada gejala. Kalau misalnya yang 14 hari terakhir itu yang dalam pemantauan itu yang harus ada gejala. Gejalanya seperti apa? Demam, batuk, pilek atau sakit tenggorokan, atau kalau misalnya kasus kontak erat dengan kasus COVID-19 itu boleh tidak bergejala apapun. Jadi kalau misalnya dia udah kontak nggak bergejala, tetap kita masukin kriteria orang dalam pemantauan selama 14 hari. Nah, kalau misalnya yang termasuk orang dalam pemantauan ini harusnya diapain? Apa pergi aja? Oke. Orang dalam pemantauan itu dianjurkan untuk istirahat di rumah. Kemudian selalu pakai masker dimanapun selama 14 hari. Dipantau nanti oleh petugas puskesmasnya yang terdekat. Kemudian bila gejala memburuk nanti dapat menelpon hotline number 112 atau 119 nanti. Dengan apa? Nanti gejala memburuknya itu umumnya itu tadi gejala ke arah pneumonia berat, umumnya itu sesak. Kemudian kita anjurkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, pasti dengan apa? Cuci tangan pakai sabun, etika batuk yang baik dan benar. Kemudian istirahat cukup, tidak stres, intinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena apa? Data terbarunya itu yang belum saya dapat konfirmasi itu kurang lebihnya mungkin ada pertanyaan nanti dapat sembuh nggak sih? Sebenarnya itu dari 109 kasus 109.000 yang 104.000 tadi kasus tadi, kurang lebihnya 50 ribuan itu sudah ada yang memang sembuh sendiri. Siapa yang disease namanya kalau virus. Maaf, saya boleh Ya. potong sebentar. Di situ kan ada tanda apa? Garis miring ya. Ya. Itu berarti atau dan. Bisa demam atau batuk saja, artinya gitu kan. Ya. Demam batuk bisa. Ya. Gitu ya. Iya. Soalnya kalau untuk yang memang untuk orang yang dalam pemantauan itu banyak kriterianya Pak. Apalagi orang yang dalam pengawasan lebih Iya, banyak iya. 30-an. Oke, kita lanjut. Nah ini kalau misalnya kita untuk yang di dinas kesehatan dan juga untuk Kementerian Kesehatan sudah melakukan pencegahan kalau misalnya si virusnya itu masuk dengan melakukan memasang thermal scanner atau pengukuran suhu di tempat-tempat yang memang aliran dari masyarakat yang dari luar negeri yang negara terjangkit itu masuk, kayak misalnya di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan juga di Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan apa? Tadi penampungan faktor risiko dan ada namanya health alert card. Jadi kalau misalnya pasien yang memang dari luar negeri, umumnya nanti di tandai di paspornya itu ada health alert card. Kalau misalnya Yang itu ya, kertas kuning itu ya, ya. yang isi itu ya. Atau yang orang Indonesia pergi ke luar negeri, Ya. ngisi juga. Pergi ke luar negeri baru balik ke negara yang terjangkit. Oh. Yang terbaru kan ada beberapa negara itu nggak boleh datang ke sini dulu, kayak misalnya Iran dan nah ini cara mencegah penularannya dengan tadi pokoknya tadi kan setelah nyium-nyium kan pasti kan nanti nempel juga di benda yang terkait, makanya kita anjurkan untuk cuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik. Kemudian dengan cuci tangan dengan 10 langkah, 6 langkah.
selama 20 detik. Kemudian etika batuk kita terapkan dengan tutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin. Kemudian gunakan masker. Nah ini gunakan masker kalau sakit aja, kalau batuk dan flu. Kemudian kita anjurkan untuk aktivitas di luar rumah dan hindari kontak dengan orang lain. Jadi kita anjurkan di sini untuk yang pakai masker umum, dianjurkan itu untuk yang sakit aja. Kalau yang nggak sakit kita anjurkan tidak, kecuali pada kasus tertentu kayak misalnya para medis atau orang medis yang menangani pasien corona pasti kan butuh untuk pemeriksaan. Kenapa? Karena itu pesan dari dinas sih waspada boleh, panik jangan. Kalau misalnya panik repot nanti. Kemudian batasi kontak erat dengan orang yang memiliki gejala batuk dan flu. Sementara kalau misalnya ada yang batuk dan flu, umumnya kita anjurkan untuk terapkan etika batuk. Dok, jangan kan katanya masker itu yang biasa itu sebenarnya nggak terlalu berfungsi karena kan kuman virusnya itu jauh lebih kecil daripada rongga-rongga yang di masker itu. Betul bukan itu? Tadi kurang lebihnya kan ada di penjagaannya itu sudah diterangkan saya ambil sih dari itu salah satu dari anggota dari WHO itu ada kurang lebih dari sama dengan 5 mikrometer. Kalau untuk yang sebenarnya sih intinya tuh Pak, sebenarnya sih kalau misalnya untuk yang penyebaran nggak terlalu berguna sih, bukan 100% seperti itu juga. Sebenarnya sih untuk pakai maskernya itu kita anjurkan masker yang biasa. Kenapa? Untuk mencegah ininya aja, dropletnya itu keluar Pak. Nanti buat yang sakitnya. Medis, Pak. Tenaga medisnya menggunakan masker seperti itu sebenarnya apakah bisa melindungi tenaga medis itu sendiri? Nah sebenarnya kalau untuk yang tenaga medis kita anjurkan yang N95 ya. N95. Cuma kalau misalnya N95 kan memang ada batas maksimalnya, batas maksimal orang kuat. Soalnya ada beberapa tergantung dari ininya juga masing-masing orang. Ada yang bisa pakai masker N95 nya itu 2 jam, maksimal 2 jam, ada yang 8 jam. Soalnya kalau misalnya lebih dari itu umumnya pusing. Kenapa? Terlalu ketat banget. Saya juga di poli TBC juga sering pakai itu, cuma memang efeknya kurang bagus, maksudnya agak sesak juga, apalagi memang yang sedang sakit. Jadi kan memang kalau misalnya masker ini kan sudah didesain 3 lapis ya Pak ya? 3 lapis, triple. Jadi ada bagian yang luarnya, kemudian bagian tengahnya juga ada bagian dalamnya. Nah, sini saya mau tanya, bapaknya ada yang menganut ini bagian hijau di luar atau hijau di dalam? Mungkin nanti jangan berantem di sini maksudnya. Kita biar sama-sama ini belajar aja. Jadi sambil ini ya. Sebenarnya itu kalau misalnya untuk masker ini dianjurkan itu ada cara pemakaian maskernya yang baik dan benar. Mana Bu? Ini kan ada besi nih Pak di atasnya, mungkin biasa ya, udah sering pakai juga masker. Nah yang besi ini ada di atas nanti ya. Nah untuk maskernya dilipat dulu atasnya di besinya ini. Harapannya apa? Biar sesuai dengan posisi nanti di hidung kita ya. Kita nggak bilang hidung mancung, hidung pesek ya. Iya. Sesuai hidungnya masing-masing. Nah, terus kemudian yang ini ditambahkan pas tulang, Pak ya. Nah ini karena bukan hijab jadi susah nyantol. Nah ini nanti akan tertempel di sini. Maka ada yang hijab karena dia kan ada banyak ya. Yang sampai 3 jadinya bisa dipakai ke atas seperti ini. Nah ini dipencet lagi di sini disesuaikan karena kalau masih terbuka kan masih ada udara yang bisa masuk, itu harapannya. Nah kalau ini nggak dipencet dia akan menutup Pak, nggak akan ada udara yang masuk karena bahannya pun ini bisa menangkal kuman juga si masker ini seperti itu. Cara mengatasinya? Oh ya, nah mengatasinya gini. Memang ini harus di
baru dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Ya. Seperti itu. Jadi yang di dalam nggak menyebar kemana-mana. Ini bagian besi yang bagian atas, kemudian apa? Kalau bisa bagian ininya apa? Jangan dipegang, soalnya ini mah bagian luarnya yang berwarna. Kan soalnya kan ada yang bisa warna ungu, bisa warna biru, ntar saya bilang warna hijau, ntar belinya warna biru kan. Ntar yang mana warna yang warna hijau yang mana. Terus juga kalau misalnya itu bukanya pun nggak bisa, jangan megang bagian depannya, soalnya kan udah berkontak dengan ininya, udah ini buang aja. Ya, berarti yang di luar yang Hijau. ya. Jawab sudah. Set A, set B berakhir Penasaran, juga. nggak bisa tidur kemarin Pak saya. Nah ini ada ketika batuk kita anjurkan dengan apa? Yang satu gunakan masker, dua tutup mulut dan hidung dengan apa? Lengan bagian dalam, nggak ada. Dengan yang ketiganya itu bisa pakai tisu tapi buangnya jangan sembarangan. Yang keempat buang tisunya juga jangan sembarangan. Yang kelima cuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun. Nih cuci tangan langkah-langkahnya. Wah, ini ahlinya. Ya udah. Ada TikToknya kita apa? TikTok. Tapi nggak dipasang gitu. Belum. Ada TikToknya. Ada TikToknya sebenarnya. Ya. Kayak video aja. Iya. Oh, kayak bukan. Di air mengalir ya Pak, pakai sabun. Iya. Yang pertama kita boleh praktekin bareng-bareng Pak. Nanti bisa untuk di rumah juga diterapin ke anak-anak ya. Sama gosok sabun dulu. Kan sabun udah pakai sabun, terus gosok. Yang kedua terus punggung. Punggung 6 kali. Punggung kanan kiri. Kanan kiri ya 6 kali. Yang ketiga Selajari. 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 Tadi punggung kiri kanan tadi. Iya, Ya, gantian. kanan Iya. kiri. Kanan 6, kiri 6. Terus Terus selajari selajari 6 kali juga. Kunci. Oh, yang keempat ini, yang keempat. Dikunci. Kunci itu begini. Ini. Kunci kanan kiri sama. Terus putar ibu jari. Putar ibu jari begini. Karena tadi kan pas gini Nah, kunci ibu jempol jarinya kan belum ketinggalan, kena. belum Ya. dibersihin. Nah sekarang Ibu dikunci. jari kanan kiri. Begitu juga kanan kiri 6 kali 6 kali. Terus Kemudian ujung-ujung jari. Kukunya. kukunya terutama kukunya Beli. kanan kiri. Jadi siapa yang Jangan sampai ada Biasanya panjang. di Yang panjang. Wah. Kalau panjangnya panjang. diulang lagi Pak, sekali lagi biar Nih. bareng-bareng. Nah, ya. Itu ngapain ini? Tangannya udah bersih. Kirain dikeringin. Ya. Yang ada blower gitu. Kalau ada blowernya boleh. Oke, siap ya? 1, 2, Kita bareng-bareng ya. belum. Ayo nih, ada. Ya. Yuk, masuk dulu. Terus punggung. Sela-sela jari. Dikunci. Dikunci. Pergelangan ibu jari. Terus ibu jarinya. Terakhir. Sudah deh. Selesai. Kayaknya paling Kita nggak anjurkan untuk pasien yang masih sehat itu untuk menggunakan masker. Kenapa? Karena kalau misalnya mungkin ada beberapa maaf nih udah pakai masker, nanti nggak usah cuci tangan, nggak usah ketika batuk, nggak usah terapkan hidup bersih dan sehat. Nggak, bukan gitu. Maksudnya kan ada yang beranggapan gitu, jadi nanti dia megang bagian wajah, bagian mulut, bagian mata juga. Kenapa kita nggak anjurkan itu? Karena bagian mulut, bagian hidung dan bagian mata ini tempat masuknya dari si kuman COVID-19 itu. Jadi berisiko, makanya kita anjurkan untuk cuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, ini. Nah, kapan atau harus menggunakan masker? Tadi kalau batuk aja atau ada lagi sakit, kemudian
atau yang sehat tapi yang petugas yang merawat pasien COVID, kemudian pahami cara pakai masker yang belajar benar dan juga barengi dengan tangan pakai sabun dan etika batuk. Nah, kalau misalnya ada yang Tunggu sebentar Pak ya. Jadi speakernya masih nyala. Oke, bentar. Mau tanya dulu yang masker tadi, Dok. Ini kan yang dianjurkan yang sakit yang pakai masker ya. Jadi pas dia batuk bersin tahan tuh ininya. Gimana kalau yang di kereta atau di busway gitu ya? Yang kereta apalagi udah susah gerak gitu ya, sebelah kita batuk-batuk. Nah itu gimana Dok? kalau kita anjurkan sih boleh. Kenapa? Jadi untuk menghindari bukan hanya untuk COVID-nya, justru malah ke arah penyakit yang lainnya. Takutnya ntar ada sebelahnya itu kita nggak tahu batuknya karena TBC apa bukan. Lebih aman sih. Iya, takutnya kan. Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau misalnya ke mall boleh apa enggak? Ke pasar boleh apa enggak? Ke konser boleh apa enggak? Tempat publik ya. Jadi itu publik. Boleh enggak? Ke pasar mungkin? Apa? Ibu-ibu ke mall Pencegahan. boleh nggak? Kemol boleh dong. Ke mall? Kemol enggak. Ke mall? Boleh. Tak sepi, tak saya cuma Boleh. Saya cuma boleh. antara member dan pasar ini. Aktivitas biasa aja. Ya dikurangin kalau nggak perlu, masuk nggak ada makanan kita di rumah aja. Belanja belanja. Yang ke pasar sama ke mall itu boleh. Yang kita tidak anjurkan itu ke area publik yang ramai yang mengumpulkan orang banyak dalam satu tempat. Kayak misalnya konser, jangan dulu. Ya, kalau misalnya ada yang konser kayak drama Korea itu jangan dulu ya. Kalau outing boleh nggak? Outing. Outing boleh nggak? Outing ke pasar. Beraninya pas nggak ada panitia. Outbound. Kayak ke tempat apa wisata, perusahaan mau wisata gitu kan apa? Karyawan-karyawannya ke tempat wisata, rekreasi. Kan banyak orang juga tuh sebenarnya. Mau ke Bali. Ya, enggak ini. Kalau untuk yang seperti itu sih sebenarnya sih masih ini ya, cuma kita tidak anjurkan dulu kalau untuk tempat-tempat yang memang mengumpulkan orang banyak dalam satu waktu. Jadi kita aja sih adanya karyawan. Cuma kalau yang Ya, sudah karyawan Tahu itu udah nanya. Udah punya jawaban sih. Pertanyaan pancingan ini. semua lo ya. Buat nyenang-nyenang gitu. Iya. kalau misalnya ada yang kecurigaan ke arah COVID-19, jadi langsung telepon 112 atau 119 nanti akan diarahkan. Ya. Oke. Kemudian kalau misalnya pada saat berwisata sebenarnya sih masih perdebatan, ada yang bilang boleh juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya berwisata, kalau bisa menggunakan memakan masakan yang memang matang dimasaknya. Kemudian juga informasikan kalau misalnya ada sakit-sakit atau misalnya riwayat bepergian sebelumnya. Kemudian tadi etika batuk diperhatikan. Kemudian hindari kontak erat dengan pasien yang demam dan batuk. Kalau bisa untuk yang demam dan batuk jangan terlalu ikut dulu untuk yang aktivitas di luar rumah. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir itu dianjurkan kalau bisa sering mungkin. Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau misalnya ini dibersihkannya berapa lama? Nah ini penting ini karena kan kantor ini bagaimanapun juga meskipun seperti ini kan kadang ada tamu atau mungkin kita dari luar masuk buka baru kemudian istilahnya apa yang harus dilakukan di sini untuk kesehatan dan keamanan Pak kita itu. Ya, berarti saya balik pertanyaan Pak. Jadi kalau misalnya ada
umumnya kalau misalnya ada yang terduga COVID-19, misalnya ini ada klien atau misalnya dari Jepang atau dari ini tiba-tiba udah nongol di sini padahal harusnya di karantina dulu. Iya. Jadi kan nggak apa-apa, maksudnya tuh kita memang dianjurkan untuk memberitahu, apalagi di paspornya itu udah ada lengkapnya. Jadi kalau bisa tuh menempatkan si terduganya itu dalam satu ruangan, tapi terduganya itu pakai masker, dan juga jangan udah ditempatkan di satu ruangan, tapi orang lainnya itu kalau bisa jangan warawiri di bagian situ juga, minimalisasi kontak dengan orang yang lain. Juga kalau misalnya itu masuk ke 112 atau 119, kalau udah diarahkan, nah si ruangan ini mau diapain nanti? Di ruangannya mau diapain? Dianjurkan untuk dilakukan desinfeksi. Desinfeksi itu bisa dengan alkohol 70 sampai 80%, Pak. Jadi untuk yang tempat ini juga. Jadi kalau misalnya pegang pintu atau misalnya tombol lift itu dianjurkan kalau kita 3 jam per 3 jam. Per 3 jam. Tuh Mas, per 3 jam ya. Gerakan Si Erwin itu. Preventifnya. Sama tadi. Artinya kalau ada tamu kemudian artinya misal nih dari Jepang atau dari Singapura apa bolehlah kita dengan artinya masih kita dengan sopan kita minta mungkin pakai masker, kemudian pakai itu cairan disinfektan gitu ya. Oke. Kayak kemarin kan juga pernah sosialisasi juga di tempat lain, mungkin ada beberapa yang menanyakan ada aturannya nggak sih, soalnya kan ada beberapa memang kalau misalnya orang dari luar kan peraturannya kan dia juga kan namanya orang luar pasti kan nggak tahu dengan ranahnya Indonesia seperti apa. Memang ada beberapa aturan yang masih bias sekarang Pak, jadi apalagi yang mungkin di beberapa hotel itu kan ada yang udah menerapkan preventifnya kayak pakai termometer. Ada beberapa mungkin yang nggak mau, mungkin dianjurkan untuk ada kita namanya di DKI itu instruksi gubernur. Nah, itu yang menguatkan bahwa memang kita sudah melakukan pencegahan penularan dari COVID-19 ini. Udah tahu Pak? Itu di instruksi gubernur belum. Bareng-bareng. Kalau di Menara Kadin infonya sih mulai besok sih. Mulai ada pemantauan suhu di gedung ini. Iya. Jadi mulai besok nanti akan ukur suhu masuk. Kalau tadi saya langsung dari dinas pendidikan yang ada di DKI-nya mulai udah. Berarti bahkan masih bias juga kalau ditanya ini aturannya dari mana tuh? Misalnya masih ada yang bilang belum ada SOP-nya. Kalau belum ada di SOP-nya kan masih ini juga ada di tapi bagaimanapun juga kalau sudah kondisi seperti ini, saya kira kita proaktif, tidak perlu nunggu SOP dan apa sih. Yang penting kan ada aturan di bawah ini. Iya. Dan kita juga. Ya artinya banyak orang yang mungkin nggak suka diperlakukan seperti itu, benar sih. Iya. Juga buat informasi ya yang hasil positif COVID 10 Maret udah keluar lagi, nambah lagi. Kemarin cuma 6 orang, sekarang 19 orang. Iya. Tadi siang, iya. Dari kemarin. Oh, dari kemarin ya. Kemarin sore berarti ya. Ya. Dan ini dengan intinya kita menjaga daya tahan tubuh kita dengan gerakan masyarakat hidup sehat dengan makanan gizi seimbang. Dengan maksudnya itu gizi seimbang, intinya itu ada karbohidratnya, ada sayuran, buah-buahan, dan rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Kemudian cuci tangan pakai sabun, juga bersihkan lingkungan. Tadi virusnya juga dapat mati kalau misalnya aliran udaranya bagus, tidak merokok, mirip-mirip dengan tadi penjelasan tentang TBC. Kemudian minum air mineral 18 per hari. 18-nya itu berasa seperti ini, rice bleeding. Kemudian makan makanan yang dimasak sempurna, kalau bisa jangan setengah matang. Kemudian kalau misalnya ada demam dan sesak nafas, hafalan bisa langsung ke fasilitas layanan kesehatan. Cuma kalau misalnya ada riwayat berkontak dengan COVID-19 atau misalnya pergi ke negara terjangkit lokasi sebelumnya, bisa telepon 112 atau 119. Kemudian gunakan masker kalau sakit. Yang terakhir, ini yang paling penting,
berdoa. Semoga Indonesia terus Amin. Ya. Nah ini pesan dari Dr. Elina, bukan Mama Dede ya. Ntar nggak Mama Dede, kalau ada orang yang bilang wah Mama Dede, bukan Mama Dede ya. Ya. Ini pesan dari Dr. Elina Burhan dari spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan. Sebenarnya itu TBC atau tuberkulosis itu udah dari zaman dahulu dan juga kasusnya udah banyak, 98.000 orang meninggal per tahunnya dan juga ada 11 orang meninggal karena TBC yang jamnya. Makanya beliau ini mengkoronakan, maksudnya itu mempromosikan bahwa sebenarnya ini TBC itu udah jadi banyak kasusnya, lebih bahaya justru sebenarnya. Cuma kan memang kalau untuk yang corona atau yang COVID-19 ini kan memang belum ada obatnya sama vaksinnya sampai sekarang. Jadi lebih parno ya, karena belum ada obatnya. Ada yang mau melaporkan kasus COVID-19 atau yang terduga bisa diinfokan ke posko KAI di Dinas Kesehatan ke 112 atau 119 atau nomor telepon SMS WA ke 083837 dan 955 atau ke Kementerian Kesehatan hotline-nya 021 521 0411 bisa ke 0812 1212 319. Bukan pakai kaki ya? Ada juga. Bisa. Oh bisa juga. Bisa juga. Oh. Itu yang anak gaul. Kan Kalau misalnya apa, kita kan tinggal di DKI, jadi salam orang Jakarta. Iya. Kayak gitu aja. Sapnon. Minimalisir kontak. Assalamualaikum. Ini dong. Bagus. Itu saling membicarakan. Oke. Ya mungkin ada lagi pertanyaan. Terima kasih. Berarti sampai saat ini yang COVID-19 itu sama sekali nggak ada alat tesnya itu positif apa enggak ya? Jadi harus ada pemantauan dulu ya. Berarti istilahnya masuk di situ. Memang kalau misalnya untuk pemeriksaannya itu ada memang Pak, pemeriksaannya tadi kan menghindari dari tempat masuknya bisa dari hidung atau lewat mulut. Jadi Itu betul. kita ambil ininya apa, swab, namanya swab tenggorokan. Oh, swab di itu. situ. Yang cairannya nanti diperiksakan. Oh, oke. Pemeriksanya itu ada mirip kayak TBC, jadi semacam kayak PCR-nya. PCR-nya jadi melihat dari DNA si virusnya nanti. Virusnya nantinya DNA. Jadi dilihat nanti rantainya seperti apa, kemudian dilihat untuk corona atau bukan. Makanya kan kalau misalnya nggak ada pemeriksaannya, kenapa ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif? Kayak dari dulu Pak, Iya. dari dulu diperiksanya itu diambil swab. Saya di dalam Lama-lama diambil ya, itu. swab itunya, putih-putihnya itu sampai kena gitu. Hampir sama kayak ini juga di swab. Itu dahaknya bukan Bukan. dahak, Bukan lendir dahak. aja yang di Permukaan yang di tenggorokannya itu tenggorokannya. ya diambil nanti di Yang baru bawah dianalisa itu ya, bagian ke lab ya. laboratorium. Itu pemeriksaan di lab-lab umum misalnya ini saya kok pengen srek ya, saya itu misal habis ada perjalanan dari luar, sebelumnya sih cuma ada demam batuk pilek, cuma demam batuk gitu aja. Kalau sampai sekarang nggak sembuh misalnya. Kalau di kita bisa lab di misalnya di tempat apalah lab gitu misalnya kan bisa tolong dong labin saya positif atau negatif misalnya kayak tipoid misalnya kayak TB itu NS1 misalnya itu kan kita berarti kan lebih gampang seperti itu kan ini kan seolah-olah kan kita datang iya Pak nggak nih mau datang kok kayaknya kok ini banget tapi kalau kita voluntary misalnya bisa di tempat yang bisa menyediakan itu belum ada ya sampai saat ini. Kalau untuk yang beberapa center, kalau untuk di DKI, alhamdulillah udah ada 3 Pak. Ada RSPI Sulianti Saroso, kemudian ada di Fatmawati ya. sama Pasar Minggu ya. terus yang terbaru kan ada di Mediasi juga. Mediasi ada Ya, Jakarta acara Timur ya. udah mulai banyak diperbanyak takut
bludak, jadi Betul, langsung dibuka iya, lebih banyak. harus di spread. Kalau gitu. cuma prioritas Sulianti Saroso karena dia infeksi, nanti takutnya banyak ke sana Betul. semua. Iya. Yang ada nggak tertangani, jadi Betul. dibuka lagi ke akses wilayah. Tapi itu artinya kan kita datang ya meminta untuk tes itu. Kalau untuk yang voluntary saya belum dapat infonya itu. Kalau Iya. saya pasti nanti di screening dulu dong. Iya. Biasanya Oh, kan pasti bapak di gitu. screening dulu, ada pertanyaan bapak ada dari luar, dari negara mana, ada kontak langsung apa enggak gitu pak biasanya. Artinya kan kita sendiri jangan sampai kayak malah kita yang parno gitu misalnya, Iya. rasanya gini jangan gitu kan nggak enak ya. Penting kita bilang ini cobalah saya tes gitu. Apa coba saya ini gitu. Tapi Cuman, kan itu nggak nyaman loh Pak. iya enggak kita iya oleh karena itu. Nanti begitu laporan malah di ini apa 10 hari nanti. Iya, 14 hari malah ada. Itulah bingung juga. Saya balik pertanyaannya. Tapi Iya. kalau misalnya orang dari luar negeri, apakah apalagi petugas medis ya pernah ada info dibutuhkan surat keterangan sehat dari dokter untuk bisa bekerja kembali? Itu yang masih jadi Iya harusnya. salah satu tempat kalau nggak salah. Hmm. Yaitu pemeriksaannya itu juga nggak murah, kurang lebihnya bisa sampai kurang dari 1 juta, cuma agak banyak, dan itu memang masih belum dipastikan karena itu pemeriksaan cuma pemeriksaan darah biasa dan juga pemeriksaan oksigen. Itu yang maksudnya yang volunteer. Volunterinya di situ ya. Sebenarnya sih kalau untuk yang surat keterangan sehat, kalau untuk puskesmas sih nggak bisa, itu lebih ranahnya ke rumah sakit. Betul. Dan kita masih ibaratnya masih diperdebatkan soal masalah itu, soalnya kan Ya kadang-kadang juga kan kita tuh takut jangan sampai lah kita tuh malah nulari teman-teman yang sehat atau keluarga, lingkungan misalnya seperti itu ya. Jadi kan nggak usah repot nggak usah harus ada ini tapi tetap misal seperti itu. Tapi belum ya sampai saat ini belum. Oke. Ini kan gejalanya itu kan mirip, nggak ada gejala spesifik ya. Yang COVID ini kayak apa, sakit flu biasa atau batuk ya. Jadi ada demam, gejala batuk ringan sama flu ringan juga masih bisa kena COVID-nya gitu kan, dibandingkan dengan penyakit yang biasa batuk flu gitu kan. Nah itu gimana ngebedainnya ya? Jadi misalnya kita sakit nih ya, kita sakit di rumah gitu kan, ini demam ada, batuk ada, flu ada, ini yang biasa apa yang COVID? Nah itu yang biasa apa yang COVID? Nah itu kalau Screening ada kontak langsung. hubungannya sih biasanya dilihat dari ini Pak. Ada namanya itu form untuk penyelidikan epidemiologi. Cepat. Jadi dilihat nanti kayak seperti tadi ada riwayat gejala apa enggak, tapi ada yang pasti ada riwayat kontak apa enggak. Kontak langsung sama yang Dan juga ada terpapar. riwayat bepergian kalau misalnya ada gejala tapi riwayat bepergian nggak kita masukin juga. Cuma kalau misalnya ada riwayat gejala tapi dia bepergian masukin. Cuma kalau berpergian maksudnya gimana? Ada area kan Depok kena nih, berpergian ke Depok. Nah, atau yang dari karyawan dari Depok dia bolak-balik naik kereta kayak gitu. Terus dia kena demam, batuk, flu. Nah itu Tapi sekarang malah repot loh karena sudah dari internalnya aja di Indonesianya aja sudah seperti sudah ada yang tadi Tahu bilang juga. transmisi lokal dari antara orang ke orang. lokal. iya. Jadi mungkin Apa sih- kita yang misalnya sakit gitu kayak gitu langsung ke rumah sakit itu buat dicek COVID, apa nggak usah ke puskesmas BPJS dulu yang terdekat? Sebabnya nggak, bedanya kan nggak kelihatan ya. Itu tadi yang saya tanyakan gitu. Tergantung apa dia pernah kontak, ada riwayat Iya. ininya apa enggak, cuman kan kita nggak tahu. boleh untuk informasi yang terbarunya Nah. langsung telepon 112. Mereka yang menganalisa dan nanti yang menjemput si pasien ini agar nggak ke rumah sakit atau ke puskesmas. Momennya biasanya diinformasikan dulu bener apa enggak nih. Udah telepon dijemput
Pak flu biasa Pak. Nah. Disuntikin virus gimana sih? Iya, Nggak enak teleponnya itu loh. Nggak ngerepotin gitu loh maksudnya gitu. Sekarang nambah lagi itu udah kemarin 6, bukan 6 ya, nambah lagi 19. Iya. Kalau misalnya ada yang dapat paket dari Cina itu bisa nularin apa enggak? Nah ini Ya. kita nggak tahu sama sekali, kadang-kadang beli barang online itu ada yang dikirim langsung nggak masuk. Kalau HP Cina Tapi yang 19 itu Pak, orang 7 ke 8 kalau nggak salah yang saya baca itu ada hubungannya dengan orang satu sama dua. Betul, Maksudnya iya. Pernah kontak data lagi itu, dengan ya, korban kasus pertama. itu kasus dari impor, maksudnya orang yang dari luar baru datang ke Indonesia, dia sudah terkena. Gitu. Jadi kayak kita ya insya Allah mudah-mudahan jangan sampai ya Pak. Iya, Karena sih. kita nggak lepas semua. Jadi memang kalau misalnya ada paket dari luar sih pesan dari WHO itu nggak bisa terbatas sih, Pak. Nggak bisa. Ada kasusnya seperti itu. Ya moga-moga ya yang dikirim beneran barang gitu, bukan Iya. virusnya yang dikirim pasti buka virusnya. Kecuali virusnya dikirim. Ya. Saya lagi nanya doi nggak? Saya mulu nanti nanya. ARD ya. Udah, saya lagi deh. Ya. Nah ini yang kena COVID ini ya, virus ini berapa lama dia sembuh? Tergantung daya tahan tubuhnya itu. Relatif Ya, Pak. makanya Ada yang meninggal loh Mas. 14 hari. Nah, Itu pun yang isolasi salah satu kan nggak langsung dipulangkan sampai benar-benar dicek 2-3 kali pemeriksaan negatif baru dinyatakan itu keluar. ya sehat keluar. Ada tahapannya. Periodenya 14 hari inkubasi. Inkubasinya. Penularannya ya, sampai Inkubasi itu maksudnya si kumannya masuk atau yang bergejala. Oh, itu baru yang inkubasinya aja. Kalau untuk pemeriksaan Untuk atau dirawat penyembuhannya beda lagi gitu ya, beda di lagi luar 14 hari. tergantung kondisi kan Nah. beda-beda Pak. imunitas masing-masing itunya orangnya. Mungkin pas kenanya belum terlalu berat ke si A, tapi ke si B dia udah berat sampai menginfeksi, sampai pneumonia, sesak Kalau nafas, yang segala ada komorbid macam. tadi ya. Iya betul. Bisa jadi dia punya sakit lain Bisa. yang memperberat. Iya, Penyertanya. iya. Jadi kayak DM misalnya, dia DM, HIV, Iya. apa dia sudah ada riwayat pneumonia. Atau dia sudah memang umurnya lansia. Banyak kan itu juga. Iya, berumur Iya. lebih rentan. Iya. Gizi buruk seperti itu. Makanya kenapa kita sarankan untuk jaga daya tahan tubuh. Nggak Tadi perlu ya. makan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi gizi Gizi seimbang. seimbang. Dalam porsi makannya ada buah sayur dalam setiap makannya, bukan setiap hari sekali. Setiap makan ada buah pagi sayur. aja nggak pakai sayur, siangnya aja ntar, Iya. sorenya aja. Nah, biasanya sih gitu. Iya, buahnya sekali aja, besar gitu. Makanya di forum seperti ini biasanya buah, cemilan itu buah atau makanannya rebus-rebusan. Iya, salah ya. Aku ya. Masuk kasus. Boleh. Buat meningkatkan imunitas. Betul. Oke. Ya, yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak saya nanya. Nanti di belakang aku mau tanya gitu. Udah. Ini kan bisa Oh iya. gimana ya Pak? Oh iya, nanti buat ini ya, Cie. Gitu. Ini buat kita ya, Bu. Lumayan, makasih banyak. Yang meninggal itu maaf biasa bukannya ini ya. Kok ada yang bilang, oh itu bukan coronavirus, itu coronavirus. Maaf kadang-kadang itu benar nggak? Itu ya ada pertanyaan ya, bukannya saya ini ya. Kalau memang itu coronavirus sebutkan aja gitu loh sebenarnya kan gitu. Kan ini ada yang meninggal, kemudian yang saya lihat yang dimakamkan itu kan ada tukang gali makamnya cuma dikasih waktu 2 jam buat gali, kemudian pokoknya jangan sampai 4 jam harus segera
dimakamkan yang di Semarang itu ada itu terus dalam apa namanya kantung mayat dibungkus plastik itu. Nah ini sudah di treatment seperti itu katanya bukan coronavirus, seperti itu. Terus sebenarnya kalau itu benar bukan coronavirus apa coronavirus gitu. Kalau memang bukan coronavirus nggak usah di treatment gitu kan? Apa mungkin sampai meninggal belum diketahui? Apa baru kemudian keluar hasilnya gitu? Gimana ya? Lebih pasnya berapa lama jangka waktu? Iya kan itu betul, itu kan udah meninggal terus udah ini di treatment dibungkus plastik terus harus segera dimakamkan harus ini, ternyata di keterangannya bukan pasien coronavirus kan itu ya suspek itu kan artinya kan kita nggak tahu ya mending kalau memang coronavirus apa gimana gitu loh. Kemungkinan itu sih jaga-jaga Pak ya. Sikap jaga-jaga ya. Sedangkan butuh proses yang itu, hasilnya itu. keluar diambil dia sampel terus dia mau dimakamin juga gitu kan. Kemungkinan Ya sih memang sebaiknya Tadinya belum sempat di pemeriksaan Hasilnya lebih belum lanjut, keluar. ya, Oh, tapi sudah keluar. belum meninggal duluan, Iya. itu kan bisa. Jadi belum Oke, tegar oke, sebenarnya betul. untuk coronavirusnya. bisa jadi seperti kemarin itu. sebabnya ada yang kayak gitu kan yang meninggal di Cianjur. itu. Ternyata Jadi kan itu dia udah meninggal gitu kan terus diambil sampelnya juga ketika sudah meninggal gitu kan diproses baru keluar belakangan hasilnya baru diumumin kalau bukan coronavirus. Oh, bisa jadi betul. Iya. Nah itu jadi ada pertanyaan baru, ada yang jenazah misalnya ya, itu penanganannya kayak gimana? Apakah benar harus diplastikin kayak gitu, atau harus di apa namanya yang barang Bali itu di bak kremasi kayak itu? Udah ada Standar. guidance-nya belum dari Kemenkes? Oh belum ya. Berarti nanti ada kuburan tersendiri ya buat yang corona Nah, gitu ya Pak ini ya. sebaiknya sih Hubungannya sih sama saudara stereo gitu kan. Itu ya. Takutnya jenazah yang lain keluar. Tapi lain ke kuburan lain. sampai takut cuma diantar 6 orang aja gitu aja itu yang Ah, iya, iya. Udah meninggal pada bangun aja. takut. Ada. Takut mati semua. Pasrah. Doa Pak. Belum apa Mati itu kan Hak, Pak. prerogatif. Hak orang hidup itu. Mau caranya Ujung bagaimana? dari hidup. Tapi nggak ada salahnya kita kan juga kalau sakit bisa berobat. Ini mau sampai kapan nih saya rekam nih? Saya nanya lagi deh. Jadi di cover BPJS nggak? Untuk coronavirus. Itu ini kan KLB ya. KLB. Kejadian luar biasa. Jadi kemarin Masih di info cover. baru dari gubernur di cover. Di cover BPJS. Tanpa dipungut biaya, tapi kalau positif Kalau positif orang negatif nggak di cover. di cover. Oh di cover. Keluarga pun juga Oke. nanti langsung pada berlomba-lomba bikin BPJS semua. Trigger. Ya, udah nggak ada pertanyaan ya kayaknya ya. Atau dokter ada yang mau nanya lagi kita? Tapi emang kalau yang dari kapal itu selalu dicek per berapa tahun sekali atau Medical check-up. screeningnya? Oh, medical check up untuk kru kapal itu setiap dia on board harus medical. Ya, harus pulang. Nah, pulang yang enggak. Betul. Cuman KIP. Itu ada biasanya apa? Ada masanya berapa bulan dia harus medical lagi. Ada yang rutinnya periodik, ada yang occasional ketika dia on board aja. Gitu. Untuk level tertentu ya, Tim. Untuk level-level jabatan tertentu ya. Apanya medicalnya?
Yang Jadi, rutin, Pak. yang rutin. Oh, yang rutin semuanya Pak. Oh, rutin Semuanya. semua, ya. Ada apa? Ada periodiknya. Setiap berapa lama dia harus medical ulang. Gitu ya. Ada masa berlaku di lihat medicalnya rating dia. atau bukan gitu ya. Pak, semuanya berlaku. Yang untuk medical test HIV itu yang untuk ke luar negeri itu wajib. Kalau di domestik masih belum wajib dari apa Sikomnya, Kementerian Perhubungan Lautnya. Pak Hardi ini barusan ada berita Iya. hasil tes 2 dari 19 pasien dinyatakan negatif corona. Jadi 2 dari 19 itu negatif. Oh, 2 dari 19. 17. Jadi udah positif, Balik balik lagi lagi. ke Hasil negatif. tesnya menurut Apa informasi mungkin ini. kemarin itu masih suspek gitu ya? Suspek, Kenapa ya. udah Atau pas diumumkan jadi 11 ini kali pas double check negatif dia. Iya. Mungkin. Pas tes pertama positif, pas Perlu udah tes ini kan ya? cek berapa kali baru negatif. Tes positif itu. Atau ya bisa jadi dia ada Padahal perlawanan dilihat aja dari sih, itunya. perut. Imunnya naik lagi, kalau Suspek dia atau jadi- enggak? jadi negatif lagi lebih cepat, daya imunitas bagus, Kita jadi. cepat sembuh. Makan jahe kali dia. Ya, Itu disuspend sama YouTube semua itu ya. Herbal itu bisa menyembuhkan, belum ada uji klinisnya kok. Iya. Iya, nggak bisa. Meningkatkan daya tahan tubuh aja. Cuma kalau misalnya ada pertanyaannya lagi, kalau misalnya tadi kan vaksinnya belum ada, cuma kalau vaksin influenza atau vaksin influenza itu bisa ini enggak bisa menangkal enggak? Nah mungkin kalau itu jawabannya masih, kalau untuk pasien kan spesifik ke salah satu penyakit, jadi kalau untuk yang menangkal ke COVID-19 sih Belum ketemu. saya jadi tapi boleh dianjurkan. jadi mau nanya lagi, kapan vaksinnya keluar? Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Prosesnya lama. Masih beres-beres nanya mulu saya. Prosesnya lama. Bisa masuk TV 7 hari 7 malam. Kalau udah ada vaksin sama obat. Iya. Oke. Dan berhubung nggak ada pertanyaan lagi, benar ya? Nggak ada. Nanya balik sendiri. Nanya lagi. Nanya sendiri kayaknya. Ya udah, terima kasih dok. Ya. Ini ya, ibu atas penyuluhannya ya dari Puskesmas. Ya, terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk hadir penyuluhan ini dari penyuluhan TBC dan COVID-19. Terima kasih juga kepada Pak Aris untuk dokumentasinya. Terima kasih semua. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.